Halo sahabat GKI Kayu Putih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi. Dan pada hari ini kita memasuki bulan yang ke-9 di dalam kalender kita, yaitu bulan September. Dan di dalam bulan September ini kita akan membahas banyak tema-tema tentang keluarga, karena di GKI Kayu Putih bulan September juga diidentikan dengan bulan keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada hari ini saya akan membahas tema tentang narcissistic family. Apa sih narcissistic family? Narcissistic family itu bukan berarti keluarga yang doyan foto-foto atau bergaya, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi narcissistic family adalah keluarga yang narsis, keluarga yang menetapkan ukuran standar kebenaran itu berdasarkan perspektif keinginan dari Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan ini bisa menjadi keluarga yang sangat merusak mental anak khususnya. Nah, kenapa? Nah, saya akan membahasnya pada hari ini. Jadi di dalam narcissistic family itu biasanya ada 3 pola asuh ya, Bapak Ibu. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh kambing hitam. Nah, di dalam pola asuh kambing hitam ini, keluarga yang narsis itu menerapkan standar yang sangat tinggi pada anak, sehingga biasanya anak sering dikambing hitamkan atau disalahkan ketika tidak memenuhi standar dari orang tua. Sebagai contoh ya, ketika orang tua menerapkan bahwa ukuran membahagiakan orang tua adalah dapat nilai 100, maka ketika anak mendapatkan nilai 99 misalnya, orang tua akan marah karena anak tidak bisa membahagiakan orang tua. Atau contoh lainnya, ketika orang tua menerapkan bahwa orang yang pintar atau orang yang berhasil adalah orang yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, maka ketika anak kita tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri, anak kita akan dianggap sebagai orang yang tidak bisa membahagiakan orang tua, dan dia dikambing hitamkan atas ketidakbahagiaan kita. Nah, Bapak Ibu, padahal kan belum tentu orang yang gak masuk perguruan tinggi negeri itu bukan menjadi orang yang sukses, betul? Nah, keluarga yang suka mengkambing hitamkan anak di dalam perspektif narcissistic family ini bisa bahaya loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat anak bertumbuh dewasa, anak itu akan mudah merasa kesepian, merasa nggak punya tempat untuk berbagi, karena dari kecil ya sudah disalahin begitu ya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak juga selain merasa kesepian akan memiliki sebuah semangat hidup yang ya bisa dibilang lemah dan merasa selalu salah gitu, sehingga anak akan selalu merasa minder. Dan ini bahaya, bukan? Dan kita harus memikirkan betul hal ini. Apakah jangan-jangan kita juga begitu di dalam keluarga kita? Nah, keluarga narcissistic family memiliki pola yang kedua. Pola yang kedua adalah pola ketika keluarga tersebut menganak emaskan seseorang. Jadi kalau misalnya ada di dalam satu keluarga ada 3 anak, mungkin ada 1 anak yang dianak emaskan. Kenapa? Karena dia dianggap memenuhi ekspektasi orang tua, bisa masuk IPA misalnya, atau kalau setiap pagi rajin, selalu beres-beres kamar, dan juga selalu macam-macam deh, pokoknya semua standar kebaikan yang orang tuanya sampaikan, si anak ini berusaha penuhi, dan dia dijadikan anak emas, selalu dipuji di depan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya dibandingkan dengan dia. Setelah itu juga dia kalau mau minta apa selalu dikasih. Nah, ini akan menjadi beban sebenarnya pada anak itu sendiri maupun pada anak yang lain. Pada anak itu sendiri, ketika dia berhadapan dengan kegagalan hidup di masa depan, maka mentalnya akan menjadi sangat rapuh, karena dia terbiasa dipuji di tengah keluarga, karena dia terbiasa dianak emaskan, karena dia terbiasa dicukupkan semuanya, dipenuhi semua keinginannya. Nah, ini bukannya bahaya, bukan? Mungkin anak tersebut bahagia pada saat kecil, tetapi pada saat dewasa ini menimbulkan sebuah masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah pola pengabaian.
Ada anak-anak yang diabaikan dan bahkan mereka merasa sebagai invisible child, anak yang tidak terlihat, yang tidak terperhatikan. Kenapa? Barangkali mungkin karena anak ini dianggap biasa-biasa saja, atau karena anak ini dianggap ya harusnya bisa memenuhi apa yang orang tua harapkan. Harusnya anak ini menjadi anak yang tidak terperhatikan. Mungkin karena kakaknya ini anak emas kan, lalu kemudian juga bisa juga karena adiknya juga mencari perhatian sehingga dia menjadi anak yang pemurung, yang tidak terlihat, tetapi sebenarnya dia terhilang dari keluarga kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengerikan karena sebenarnya apa yang dilakukan di keluarga ini sangat berdampak pada mental kita. Karena itu, untuk menghindari narcissistic family, maka benar apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 21 yang bunyinya, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak bermaksud untuk menyakiti anak kita, tentu tidak, karena kita semua sayang. Tetapi kadang-kadang di dalam hidup ini kita lupa untuk mengoreksi diri kita, dan kita juga lupa bahwa orang tua pun bisa salah pada anak. Karena itu, untuk menghindari narcissistic family, sadarlah bahwa setiap orang bisa salah, orang tua bisa salah, anak bisa salah, dan selalu memeriksa diri. Jangan ragu untuk meminta maaf kepada anggota keluarga kita, dan juga saling mengasihilah. Ingat, ayat ini bukan hanya untuk bapak-bapak loh, untuk ibu-ibu juga. Selamat menjadi keluarga yang sehat dan jauh-jauh deh dari narcissistic family. Tuhan memberkati kita. Amin.